Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Teman-teman di channel Sanggah Syubhat TV balik lagi bersama kita di sini. Ya, alhamdulillah kita malam ini kita sedang minum jahe nih. Memang malam-malam gini enaknya ngejahe ya Ustaz ya. Ya, langsung aja Ustaz. Saya tadi barusan nonton potongan ceramah dari videonya Ustadz Syubhan Bawazir. Jadi beliau mengomentari tentang kitab Ihya Ulumuddin, tapi bukan itu sih yang kita bahas. Nanti juga kita rencananya insya Allah akan bahas itu. Tapi yang saya tanyakan di sini, di ceramah beliau tadi, beliau bilang gini, orang kalau ngajinya benar ya, kalau ngajinya benar 2 kali datang aja udah kenal sama bid'ah gitu. Yang jadi pertanyaan gini Ustaz, apakah ketika orang mulai ngaji, yang awal yang harus dia kaji, apakah langsung tentang bid'ah atau kita harus mulai dari akidah yang benar gitu atau dari akhlak seperti itu Ustaz. Gimana Ustaz? Prioritas utama ketika orang baru ngaji itu gimana Ustaz? Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Sebelum kita jawab berarti kita mesti nonton dulu nih ya. Yes. Kita langsung play aja. Tapi lihat orang kalau belajarnya betul, 2 kali kajian tahu bid'ah. Lihat. Tapi kalau orang yang belajarnya nggak betul, bertahun-tahun nggak paham bid'ah. Tuh. Makanya kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab buat pencinta bacaan, tahu penulisnya jenius. Itu buku kalau kita baca kitab Tauhid dengan syarahnya, bohong yang baca nggak pinter. Oke. Taib. Nah, begitu Ustaz. Ya, dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Syubhan Bawazir itu kurang tepat ya. Keliru dan menyelisihi metode para ulama dalam mendidik umat. Ya, nggak seperti itu. Kalau kita buka kitab-kitab yang mengajarkan kepada kita runtutan atau tadarruj tahapan-tahapan belajar, tentu yang pertama dan utama yang mereka sebutkan adalah bab akidah. Dan disebutkan buku-buku pertama akidah yang mesti dipelajari. Semisal Al-Qawaidul Arba, Salasatul Usul, Kitabut Tauhid, ya, Nawaqidul Islam, dalam asma sifat wasitiyah, baru nanti beranjak ke Kasyfus Syubhat, Mufidul Mustafid, ya, fi kufri tariki tauhid, dalam asma sifat, nanti berjenjang naik Fatwa Hamawiyah Kubra, kemudian Tadmuriyah dan seterusnya. Jadi kalau 1-2 kali ngaji langsung kenal bid'ah ini keliru. Harusnya 1-2 kali ngaji langsung kenal tauhid syirik. Nah itu baru ngaji yang tepat. Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Sittatu Mawadi' Minas Sirah menceritakan di akhir risalah beliau tersebut bagaimana keadaan orang Arab Badui yang nggak pernah ngaji, bahkan terjerumus ke dalam kesyirikan, khurafat, bid'ah apalagi. Kemudian baru sekali datang ke Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, langsung dia kenal hakikat tauhid, hakikat syirik. Nah itu diceritakan langsung. Ini ngaji yang benar. Ngaji yang benar. Ngaji yang tepat sesuai dengan bimbingan para ulama. Nah cuman kalau pengajian yang kurikulumnya 1 pertemuan, 2 pertemuan mengenal bid'ah, ya hanya melahirkan sosok-sosok yang cuman menganggap bid'ah adalah sesuatu hal yang harus pertama diperangi. Dan juga pun ternyata nggak bisa sesederhana itu mengklasifikasi bid'ah lewat 1-2 pertemuan. Karena bid'ah itu berjenjang. Bid'ah amaliyah, bid'ah qauliyah, bid'ah i'tiqadiyah. Mana bid'ah yang pelakunya akan dianggap keluar dari Islam, mana bid'ah yang pelakunya disebut ahlul ahwa, ahli bid'ah tapi tidak keluar dari Islam, mana bid'ah yang di bawah itu. Jadi nggak sesederhana demikian. Makanya di Wasitiyah, di kitab-kitab ulama terdahulu, Ushulus Sunnah, Imam Ahmad, Ushulus Sunnah Al-Humaidi, kemudian Wasitiyah, Tahawiyah, itu dijelasin itu. Bid'ah itu maratib-maratibnya. Ya, bagaimana orang-orang Asy'ariyah misalkan, orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah, mereka mentahrif, ya. Nah, itu nggak sederhana itu ya. Apalagi yang orang yang belajar 1-2 kali pertemuan langsung kenal bid'ah, ternyata bid'ahnya bukan bid'ah yang pertama yang kedua yang tadi saya sebutkan. Yang bid'ah yang mukaffirah, yang menyebabkan pelakunya kafir keluar dari Islam, dan bid'ah yang ghairu mukaffirah, yang tidak membuat pelakunya keluar dari Islam, namun yu'addu sahibuha
ahlal ahwa. Namun pelakunya disebut ahlul ahwa atau ahli bid'ah. Ya. Nah, ini teman-teman yang baru belajar sekali dua kali ngaji, nggak belajar dengan tahapan yang benar. Harusnya memulai dengan tahapan tauhid. Belajar bid'ah pun juga kagak tertib. Nggak ngerti. Akhirnya semua akan dianggap sama. Pokoknya kaedahnya ya yang nggak ada di zaman Nabi. Begitu. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fawaradun. Udah itu aja. Yang diketahui secara global, diketahui tanpa ada perincian. Ya akhirnya dia akan menganggap yang pertama kali akan dimusuhi, diperangi, dibantah, disanggah, dilawan adalah bid'ah. Yes. Ya kan? Nggak ngerti apa itu kesyirikan. Ya, padahal kalau ngaji yang benar ialah belajar syirik. Dan ngaji yang benar pun butuh tahapan. Orang baru kenal. Ini diajarkan oleh para ulama nih. Ya, dia baru kenalin dulu 4 kaidah dalam mengenal tauhid dan syirik. Itu qaidul arba. Baru belajar salah satu usul. Biar dia kenal itu 3 landasan utama. Dia kenal itu al-wala wal bara. Agar dia kenal itu makna 2 kalimat syahadat. Agar dia kenal itu apa itu hijrah. Apa itu rukun iman, rukun Islam. Dia harus paham itu. Ya, dia harus ngerti di salah satu usul. Kemudian dia beranjak kitab tauhid agar dia tahu itu ya jenis-jenis kesyirikan, keutamaan tauhid, takut dari syirik, lawan dari tauhid syirik, ya anjuran bertauhid dan jenis-jenis kesyirikan beserta dalil-dalilnya. Dia belajar lagi kasfus syubhat. Jadi perjalanan belajar akidah itu berat. Ya, artinya panjang. Belum lagi kalau bicara masalah asma wa sifat. Nah di sini ya, jadi ngaji yang benar ialah yang sehari 2 kali langsung kenal tauhid syirik, bukan kenal bid'ah. Baru nanti setelah itu dia belajar itu bid'ah yang mukafirah, yang ghairu mukafirah. Dia belajar ya adab-adab dia terhadap keluarganya, tetangganya, terhadap kaum muslimin, ya adab-adab dia terus seputar itulah. Kemudian dia belajar fikih ibadah sehari-hari. Fikih sholat, fikih wudhu, fikih tayamum, kalau dia berkeluarga, fikih mandi janabah. Ya, kalau dia masuk hari Jumat, fikih sholat Jumat. Masuk bulan Ramadan, fikih Ramadan. Kalau dia mau haji umroh, dia belajar manasik yang benar. Dan dia belajar juga tentang ilmu agama yang berkaitan tentang aktivitas duniawiyah dia. Kalau dia pedagang, dia mesti belajar fikih bagaimana cara dagang yang benar, agar tidak terjerumus ke dalam riba, dan seterusnya. Ya, jadi kesimpulannya apa yang disampaikan oleh Ustaz Subhan itu keliru. Ya, terlebih lagi di akhir ceramahnya itu yang dipotongan tadi itu Ustaz Subhan bilang kalau orang belajar kitab tauhid dia akan ngerti itu. Ya, seakan-akan kitab tauhid itu adalah mewakili apa yang dia bilang tadi. Akan ngerti bid'ah. Padahal orang belajar kitab tauhid akan tahu mana tauhid, mana syirik. Begitu. Dan mana yang menyempurnakan tauhid dan mana yang melemahkan atau membatalkan tauhid. Nah itu baru benar. Kalau dia betul-betul pelajari kitab tauhid dengan syuruhat para ulama. Jadi begitu Bang. Ya mungkin ada efeknya juga Ustaz. Dengan adanya ya statement begitu kan berbahaya ya bagi orang yang mau ngaji. Akhirnya ketika itu dipraktekkan orang baru ngaji, yang dia kaji adalah seputar tadi fokus ke bid'ah tanpa dia belajar fikih dulu. Akhirnya mudah menyalahkan praktek ibadah. Ya artinya amalan-amalan yang dia sebetulnya nggak tahu gitu, tapi karena Ustadznya bilang bid'ah ya, akhirnya serampangan gitu Ustadz dalam membid'ahkan sesuatu mungkin. Nah makanya dalam bid'ah itu pun juga ada usul-usulnya ya. Maka ada buku-buku khusus, kitab-kitab khusus mengenai hal ini. Misal al-i'tisamnya Imam Syatibi, bahkan dari kalangan afiliasinya Ustadz Subhan Bawazir pun syekhnya ya, Ali Hasan Al-Halabi punya buku tuh ilmu usul bid'ah terkait hal ini. Jadi nggak sesederhana itu. Baru sekali 2 kali belajar langsung kenal bid'ah. Jadi apa yang beliau sampaikan itu murni keliru. Nggak ada yang dikatakan wow kali ada kemungkinan benar. Enggak. Itu harus diakui itu keliru. Dan di sini malah akan menjustifikasi teman-teman yang baru belajar sehari langsung bid'ah-bid'ahin orang seakan-akan dijustifikasi. Dibenarkan. Oh wajar. Kan ngaji yang benar sekali 2 kali langsung kenal bid'ah. Nah, itu. Akhirnya kan ya akhirnya terjadilah ya dari apa yang terjadi ini karena kurikulum pengajiannya itu bermasalah. Ya kurikulum pengajiannya bermasalah plus ya materinya juga bermasalah, pembawanya juga bermasalah, akhirnya menghasilkan orang-orang yang bermasalah di tengah umat dan menimbulkan masalah. Jadi
kita ngopi aja. Ya, kita ngejahe. kita akhiri masalah dengan ngejahe. Bismillah.